Halo Naners, welcome back to my channel pemirsa guys. Oke, what's up cuy-cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini gua lagi pengen bagi-bagi experience pengalaman selama menjadi seorang YouTuber dan juga jadi live streamer di TikTok cuy ya. Jadi kayak gini nih, ada ya pasti enak lah ya, siapa yang gak enak karena gue suka banget dengan kerjaan kayak gini cuy. Jadi seorang YouTuber, jadi seorang live streamer. Cuman ya ada beberapa hal yang ngebuat gue tuh kayak repot sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan di saat bikin konten review kayak gini nih, kalau misalkan gue nggak punya kru ataupun nggak punya staff, itu super repot banget. Apalagi di saat kita live streaming nih. Ya contohnya misalkan kita kan kalau live streaming di TikTok kan paling enak tuh pakai handphone ya. Kalau misalkan kayak live streaming kayak buat jualan kayak gitu, pasti live streamingnya pakai handphone, pakai iPhone gitu. Tahu sendiri kan, kalau kamera iPhone itu yang paling oke tuh di bagian belakangnya. Meskipun oke di bagian depannya tetap kan ya, apapun iPhone-nya paling enak sih di bagian belakang. Nah, cuman kayak gimana sih kalau misalkan kita nih pengen pakai kamera belakang, cuma kita masih pengen tetap ngekontrol apa yang sedang kita kerjakan gitu. Alias kita kayak punya ngasih tahu ataupun kita bisa ngaca diri sendiri di saat kita lagi bikin konten. Ya, jadi bikin konten YouTube kayak gini pun juga sama cuy. Kayak misalkan gua lagi kayak gini kan, gua harus bisa ada satu monitor yang dimana gua harus memperlihatkan kayak pergerakan gua, ini posisinya nanti udah ngepas apa belum, apalagi kayak ngeliatin suatu produk ataupun barang, itu harus kelihatan kayak misalkan ditutup kayak gitu, semuanya harus terkontrol dengan baik. Nah makanya susah banget di saat gue menjadi seorang YouTuber ataupun menjadi seorang live streamer TikTok solo cuy. Tetap gue butuh yang namanya kru. Nah tapi beda cerita kalau misalkan kalian seorang yang pemula, yang baru mau terjun, harus ngerekrut yang namanya kameramen, editor, itu kan kayak butuh budget lagi yang, dan itu nggak bisa kayak sebulan, 2 bulan, ataupun per proyek, tapi harus ada tetap kontrak, dan itu ya namanya juga tenaga manusia kan, jadi kita harus ada yang namanya kayak iuran ataupun gaji gitu. So, jadi di sini gue pengen kayak ngasih suatu solusi nih buat kalian para YouTuber ataupun live streamer yang suka bikin kontennya solo dan kerepotan nih, kayak buat ngemonitoring muka kalian sendiri ataupun kinerja kalian sendiri di balik layar nih. Nah, di sini gue punya satu rekomendasi yang ini selama ini gue kebantu banget pakai alat satu ini cuy. Nah, kira-kira apa sih alat ini? Ini adalah namanya field monitor, atau mungkin bahasa awamnya monitor kamera ya. Jadi saat gue lagi pengen bikin video kayak gini, gue tuh ada monitor satu yang kayak memperlihatkan kinerja gue tuh kayak gimana. Biar gue tuh kayak, udah ngepas nih. Nah, barangnya udah fokus nih, muka gue udah fokus, posisinya udah oke. Nah, so jadi wajib banget buat kalian nih untuk punya yang namanya field monitor tadi. Nah, tapi di sini gue punya satu rekomendasi field monitor, yang field monitor ini tuh bener-bener oke banget dalam segi fiturnya, dan juga ini tuh bener-bener sangat kebantu saat kalian nanti bikin konten cuy. So kenalin buat kalian semua, salah satu field monitor terbaik menurut gua yang punya harganya terjangkau plus juga fitur yang lengkap, yaitu dari Portkey PT6. Nah oke, mungkin buat kalian yang memang belum terjun di dunia content creator agak aneh banget ya kalau misalnya dengan namanya field monitor. Gua pun juga baru pakai field monitor ini dan mulai kebantu itu setelah gua lihat review YouTuber yang lain. Oh ternyata di saat gua lagi bikin konten solo, kita butuh yang namanya field monitor, kayak buat ngekontrol gitu. Nah banyak juga di luar sana field monitor yang harganya terjangkau, tapi ada fitur yang kayak rasanya itu kurang ngepas gitu. Contohnya misalkan nggak support touchscreen cuy. Nah, misalkan kalau nggak support touchscreen, berarti kita harus tetap ngotak-ngotak kamera. Sedangkan kalau tripod itu kadang nggak stabil, suka goyang-goyang kan tripodnya. Nah, si Portkey PT6 ini, dia ini sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya touchscreen. Belum lagi juga dari segi desain dan build quality-nya, menurut gua ini sangat oke banget. Jadi desainnya ini kayak minimalis, ya seukuran iPhone 13 Pro Max ya, di sekitaran 5,2 cm. Terus juga dari build quality-nya yang kokoh, so jadi kalau misalkan ini terjatuh gitu gak sengaja di saat lagi live streaming, gua ke baduk kayak gimana, ini tuh udah pernah jatuh juga tapi LCD-nya tetap aman, dan juga dari masalah build quality pun juga kokoh banget. So jadi menurut gue ini oke banget sih untuk si Portkey PT6 ini dari segi build quality dan dari desainnya cuy. Nah, kita akan bagi-bagi experience lagi untuk dari segi fitur. Kenapa sih si field monitor ini tuh oke di saat kita lagi bikin konten solo ataupun dibikin live streaming. Ada beberapa kayak apa ya, kayak colokan gitu
yang perlu kita perhatikan di saat kita nanti memilih field monitor di luar sana cuy. Contohnya misalkan satu ini, di sini dia ini memiliki yang namanya audio jack, yang dimana ini kita bisa memonitoring audio kita sendiri. Nah, misalkan nih kita kan lagi repot nih, gambar sudah oke, ternyata mikrofonnya nggak connect nih misalkan. Nah, makanya kita bisa nyolokin kayak headset untuk nge-monitoring suara kita ini sudah tertangkap sama kamera dan bisa didengar sama audiens apa belum. Belum lagi dia ini punya satu fitur yang menurut gue ini oke banget, gue bisa dibilangnya seperti HDMI loopback, yang dimana kan kita masukin kamera ataupun smartphone itu langsung ke dalam field monitor dan menampilkan layar dari si kamera ataupun smartphone ya kan. Nah, kita pun bisa nge-extend lagi pakai HDMI out dari si field monitor ini coy. Nah, fungsinya ini buat apa? Nah, ini fungsinya kayak buat kita pengen ngeliatin lagi ke layar yang lebih gede, ataupun nih misalkan nanti kita punya satu staff lagi, satu kru di saat kita lagi live streaming untuk mengkontrol lagi, ataupun kayak misalkan kita ada suatu bintang tamu, biar mereka pun juga bisa nontonin kinerja mereka sendiri di layar monitor yang jauh lebih besar cuy. Lalu untuk flexibility-nya pun juga sudah oke. Dia ini sudah bisa pakai baterai ya. Di sini baterai yang supportnya itu gua bisa menggunakan baterai Sony yang F550, dan juga ada beberapa baterai Sony yang cukup support, dan ada juga baterai Canon yang bisa support ke dalam si field monitor ini. Nah, kalau misalkan kalian kayak ngerasa baterainya terlalu boros kalau pakai baterai gitu kan, kita nggak usah khawatir juga. Kita di sini sudah dilengkapi dengan kayak power adaptor DC yang powernya ini cukup rendah di sekitaran 24 volt gitu. Nah, lalu juga di sini ya untuk masalah touchscreen-nya pun juga cukup sensitif cuy. So, jadi ini bisa ngebantu banget kalau misalkan kalian pengen ngotrak-ngatrik lagi dari segi fitur-fitur yang ada di monitor ini, udah sangat kebantu cuy. Nah, di sini gua akan kasih sedikit simulasi nih, contohnya nih. Misalkan gua lagi kayak bikin konten video kayak gini. Nah, di sini kan gua tuh pasti nyediain satu kamera. Di sini gua menggunakan kamera mirrorless. Ini kayak buat gua perumpamannya kayak bikin konten YouTube gitu ya. Gue simpan satu kamera di sini, lalu gue colokin kayak misalkan si mikrofon lavalier gue ini ke dalam si kamera. Nah, lalu dari si kamera ini gue langsung output ke dalam si field monitor si 4K PT6 ini. Meskipun ya kamera gue ini dia ini ada layar tambahan yang dimana kita bisa ngeliat kinerja muka kita sendiri, cuman layarnya terlalu kecil. Dan terkadang cuy ada beberapa miss dari yang masalah yang namanya color cuy. Dan juga ada yang namanya kayak gamutnya lah ya. Dan di sini gue nggak terlalu paham banget sih untuk masalah kayak color gamut ataupun kayak masalah pewarnaan. Nah, menggunakan si monitor ini kita bisa belajar masalah yang namanya untuk 3D LUT dan juga si color gamutnya. Karena si monitor ini bisa ngesimulasiin LUT yang bakalan kita pakai di saat nanti proses editing. Nah, di dalam monitornya ini pun juga sudah tersedia. Contohnya di sini gue menggunakan kamera Sony A7C yang udah pasti untuk color basicnya gue di sini menggunakan S-Log 3. Nah, di dalam field monitor ini sudah disediakan simulasi S-Log 3. Nah, ya kan? Nah, biasanya gue perekaman di sini kan menggunakan S-Log kan. S-Log ini kan warnanya flat. So, jadi gue nggak tahu deh keadaan kayak kewarnaan di ruangan gue ini kayak gimana. Karena saat gue menggunakan warna standar, terkadang dari masalah kayak merahnya terlalu kemerahan, kontrasnya terlalu ketajaman gitu kan. Nah, jadi makanya gue menggunakan yang namanya S-Log. Otomatis muka gue tuh flat, ngabu-ngabu kayak gitu cuy. Nah, di sini gue langsung ngesimulasi ini menggunakan field monitor dari si 4K PT6 ini untuk masukin si S-Log 3-nya. Di sini gue udah bisa ngeceng sendiri, oh nanti settingan color gue kayak gini. Gak cukup dari situ aja, misalkan kita udah menerapin si S-Log 3-nya ini, gue bisa nambahin lagi kayak untuk masalah gamanya. Gue bisa nambahin lagi kayak masalah warna merahnya, ataupun ini white balance-nya kurang ngepas, dan simulasi-simulasi lainnya coy. So, lalu kayak gimana kalau misalkan kalian yang tidak menggunakan kamera Sony kayak gue gini cuy, yang menggunakan S-Log. Di sini pun juga tersedia berbagai macam merek kamera seperti Canon, Fujifilm, Panasonic. Semua simulasi dari LUT-nya sudah disediakan secara default dari si field monitor ini. Nah, nggak cukup dari situ, kita pun bisa nambahin juga 3D LUT yang kita bisa langsung masukin ke dalam field monitor ini menggunakan USB flash disk. So, jadi kalau misalkan kalian yang suka dengan warna-warna teal and orange ataupun 3D LUT yang abnormal gitu kan, yang kalian ini bener-bener anaknya sinematik banget, gak usah khawatir. Jadi kalian tinggal masukin 3D LUT-nya langsung ke dalam field monitor ini, yang kalian bisa langsung simulasiin langsung dan lihat langsung di field monitor si 4K PT6 ini cuy. Dan ini menurut gue sangat oke banget. Jadi kayak misalkan gini, gue lagi ke outdoor nih contohnya ya. Di outdoor ini kan kayak misalkan gue harus pakai S-Log 3 tuh terlalu standar, sayang banget gitu kan, kayak dapat view-nya pegunungan yang kayak gimana, apalagi kalau misalkan kita berada di zona-zona yang warnanya itu harus kita bisa modifikasi lagi. Ya sayang banget kalau cuman pakai warna standar S-Log 3 ataupun S-Log 2. Nah, makanya biasanya gue pakai teal and orange ya, warna kesukaan gue. Jadi gue bisa langsung simulasiin, oh ternyata nih white balance-nya kurang. Oh ternyata white balance-nya kurang dapat gitu. Nah, makanya kita bisa atur langsung, mengesimulasiin semuanya, monitoring langsung semuanya dari
dari segi kayak warna white balance-nya, dari segi kontrasnya, dan dari segi lain-lainnya. Plus juga dari segi si 3D look-nya tadi. Itu fitur yang menurut gue sangat terbantu banget di saat gue menggunakan si Portkey PT6 ini cuy. Nah tadi kita ngobrolin masalah yang namanya outdoor nih. Nah biasanya kan kata di outdoor kalau ngeliat yang namanya LCD kayak gini tuh kayak suka gelap gitu ya. Ataupun bahasanya tuh kayak ngeglare kayak gitu. Nah lo nggak usah khawatir karena dari si Portkey PT6 ini juga dia sudah dilengkapi, juga dikasih juga itu yang namanya si sunshade ini cuy. Dari LCD-nya pun dia ini sudah oke banget dari masalah nitnya ini. Jadi dia ini ada spesifikasinya itu di 600 nit. Yang menurut gue untuk kecerahan di 600 nit ini di saat bagian outdoor itu udah cukup banget cuy. Nah lalu dari resolusinya pun juga di sini nggak main-main ya. Dia ini sudah disupport dengan 4K. So jadi kamera kalian nih contohnya yang sudah bisa support 4K di 30 fps itu bisa langsung termonitoring dengan baik oleh si field monitor ini cuy. Nah belum dengan spesifikasi-spesifikasi lainnya seperti color depth-nya, color gamutnya, plus juga dari si kontras rasionya, ini pun juga udah masuk ke dalam spesifikasi dari field monitor yang oke. So, jadi kalian nggak ada istilahnya kayak kabur warna lagi di saat kalian tinggal simulasiin semua yang tadi gua bilang fitur dari segi si 3D look, dari segi si kontras, dari segi white balance, itu nggak akan kabur banget di saat kita nge-monitoring langsung pakai si monitor ini cuy. Nah di sini ada yang menarik di saat gua menggunakan field monitor dari Portkey PT6 ini di saat gua pakai untuk live streaming TikTok. Ya meskipun ya memang ada kamera gitu kan, gue pun juga sudah punya akses ke TikTok Live Studio yang dimana gue bisa menggunakan kamera mirrorless. Tapi lebih simpel banget kalau kita pakai yang namanya si smartphone kita untuk kebutuhan live streaming di TikTok. Salah satu yang paling gue suka kenapa paling oke banget live streaming di TikTok pakai smartphone karena filter cuy. Kalau kita menggunakan kamera kayak gini kan kadang filternya harus kita atur manual ya, ataupun kita pun harus make up sendiri. Karena yang namanya kamera mirrorless kan terlalu nyata ya, misalkan muka gue lagi kusem ya kelihatan kusem. Tapi kalau misalkan di saat kita menggunakan smartphone, ya minimal kita pakai filter 10-20% pun juga kita nggak make upan juga oke-oke aja ya. Nah, tapi lebih oke lagi kalau di saat kita menggunakan smartphone, di saat kita live streaming di TikTok, itu menggunakan kamera belakangnya kan. Nah, tapi gimana caranya di saat kita pengen nge-monitoring muka kita sendiri kalau kita pakai kamera belakang? Harus ada temen. Nah, tapi kalau misalkan kalian nih, biasanya live streamingnya malam kan nggak mungkin bawa-bawa teman kalian nemenin live streaming kalian. Nah, makanya gue rekomendasiin kalian menggunakan si field monitor ini. Nah, lalu gimana bang mau konekinnya? Di sini kan gue pernah ngajarin kalian gimana caranya kalian mengkonekkan si smartphone kalian ke dalam si PC kalian. Konsepnya hampir sama cuy. Jadi kalian saat menggunakan iPhone ataupun menggunakan Android, kalian butuh yang namanya konektor ataupun bisa dibilangnya adalah kabel MHL untuk mengkonekkan dari si smartphone kalian ke dalam si field monitor ini tanpa memerlukan lagi yang namanya game capture. Jadi kalian bisa menggunakan kabel dari BIAF, yaitu adalah BIAF Flag the Lightning, untuk mengonekkan dari si smartphone kalian ke dalam field monitor ini. Oh bisa ya? Bisa dong ya. Jadi itulah kelebihan dari si konsep live streaming yang pernah gue ajarin sama kalian cuy. Jadi nggak hanya dipakai untuk kayak kebutuhan live streaming game aja, di kebutuhan untuk live streaming TikTok sambil kalian berjualan pun, kalian bisa banget. Jadi kalian menggunakan kamera belakang kalian pun, kalian masih bisa nge-monitoring si muka kalian menggunakan field monitor ini. Caranya pun juga gampang. Tinggal kalian colokin aja si kabel BIAF Flag the Lightning ke dalam si iPhone ya. Kalau kalian pakai iPhone tuh lebih oke lagi, lebih simpel. Masuk ke dalam power adapter dari si kabel lightning ini, masuk ke dalam si iPhone dan kabel HDMI-nya. Langsung kalian masukin aja ke field monitor si Portkey PT6 ini cuy. So jadi kalian nggak usah khawatir lagi kayak misalkan harus ada cermin di depan ataupun ada partner kalian di depan. Nggak usah repot kayak gitu. Coba pakai smartphone, pakai tripod, pakai kabel BIAF Flag the Lightning ataupun kalian punya Lightning to HDMI ori itu lebih oke lagi gitu kan. Nah langsung kalian tinggal masukin aja ke dalam field monitor. Misalkan rasa warnanya kurang ngepas, kalian tinggal atur langsung dari field monitornya sedemikian rupa biar kalian tuh bener-bener kayak 1:1 antara kamera handphone dan juga dari si kamera field monitornya ini warnanya tetap satu matching, dan itu kalian bisa langsung go live streaming dengan pedenya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngeliatin suatu produk gitu kan kayak gini, jadi kalian nggak harus lihat kemana, lihat aja langsung ke field monitor ke pinggir, itu semuanya bisa sangat terbantu banget cuy. Nah segitulah mungkin untuk kayak gue berbagi pengalaman di saat gue menjadi YouTuber solo pada saat waktu itu. Kalau sekarang sih gue udah ada kameramen, udah ada editor juga, jadi ya ada field monitor, ada kameramen juga lebih oke juga sih. Jadi apalagi field monitornya sekarang gue punya 2, ditambah juga punya si Portkey PT6 ini, jadi kameramen gue bisa lihat, editor pun juga bisa ngesimulasiin loot yang bisa gue pakai, dan itu menurut gue sangat oke. Nah di saat gue lagi malam-malam pengen live streaming TikTok, jadi gue harus repot lagi pakai kamera depan yang harus gue lap-lap dulu. Kamera depan kan lebih kurang oke ya dibanding kamera belakang kan. Jadi gue live streaming bisa pakai kamera belakang, cukup tinggal dikonekin aja, dan ya gue bisa bersemangat sekarang untuk live streaming kayak jualan langsung di TikTok, dan gue bisa ngeliat langsung untuk simulasi color tone, color skin
dari si field monitor gua, langsung dari si smartphone cuy. Nah, oke, di sini aja untuk review plus juga experience gua tentang field monitor terbaik ya untuk kebutuhan kalian menjadi seorang YouTuber solo, reviewer solo, ataupun live streamer TikTok yang masih solo cuy. Dan tetap semangat ya, moga aja di tahun 2023 karir kalian di dunia YouTube dan dunia TikTok makin lancar cuy. Nah, oke, bisa deh untuk video dari gua, dan jangan lupa dan kesebenarnya pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, itulah saya yang berbudiman. See you next video. Bye bye.